Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung ya. Hari ini pada materi kali ini ya, saya akan membahas tentang basic life support dan resusitasi. Oke, saya share screen dulu untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang basic life support dan resusitasi. Nah, basic life support ini atau biasa kita dengar gitu ya, atau biasa kita sebut adalah bantuan hidup dasar atau BHD, yang mana bantuan hidup dasar ini adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa ketika terjadi henti jantung. Nah, tentunya ketika sebelum kita melakukan bantuan hidup dasar, kita harus melihat aspek-aspek dasar ya, aspek-aspek dasar dalam memberikan bantuan hidup dasar. Yang pertama adalah tentang pengenalan langsung terhadap henti jantung yang mendadak, lalu aktivasi sistem dari tanggap darurat, kemudian cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau ini ya RJP gitu ya, resusitasi jantung paru. Kemudian juga defibrilasi cepat. Nah, ini dengan menggunakan alatnya defibrilator ya atau AED ini biasa kita dengarnya ya. Kemudian resusitasi. Nah, resusitasi ini sendiri ya merupakan tindakan yang menghidupkan atau memulihkan kembali kesadaran seseorang yang tampaknya mati sebagai akibat dari henti fungsi jantung dan paru-paru. Nah, biasanya kasus-kasus ini yang sering kita lihat ya atau jumpai, kita saksikan itu adalah ketika melihat orang tenggelam gitu ya. Ketika orang tenggelam diselamatkan ke daratan dulu ya. Tentunya ada langkah-langkahnya. Kita lihat dulu, kita periksa kesadarannya dulu. Nah, di situ biasanya ada henti paru, henti jantung di situ ya. Kemudian, nah ini langkahnya, yaitu dengan cara resusitasi jantung paru. Nah, ini merupakan suatu tindakan darurat sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan atau henti jantung, nah yang dikenal dengan kematian klinis, ke fungsi optimal. Nah, ini gunanya untuk mencegah kematian biologis. Nah, tujuan dari bantuan hidup dasar tadi yaitu ini ya, dari resusitasi tadi ya, tentunya bertujuan agar tindakan oksigenasi dari darurat untuk mempertahankan ventilasi paru dan mendistribusikan darah oksigenasi ke jaringan tubuh. Tentunya penting sekali ya ini ketika jantungnya berhenti gitu ya, maka tidak akan ada darah yang tersalurkan ke jaringan tubuhnya. Kemudian selain itu merupakan usaha pemberian bantuan sirkulasi sistemik beserta ventilasi dan oksigenasi tubuh secara efektif dan optimal sampai didapatkan kembali sirkulasi sistemik spontan atau telah tiba bantuan dengan peralatan yang lebih lengkap untuk melaksanakan tindakan bantuan hidup dari jantung lanjutan. Jadi RJP tadi dilakukan ketika belum ada bantuan yang datang. Nah, ini untuk langkah-langkah dari BHD ya. Yang pertama adalah amankan keadaan. Nah, ini kita perhatikan dulu segala yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya sebelum menolong pasien. Nah, seperti ketika terjadi keadaan tidak sadar ya di lalu lintas yang padat. Nah, kita harus tepikan dulu. Jadi kita lihat dulu sebelum kita akan memberikan bantuan hidup dasar. Kemudian kita lihat dulu apakah ada jalur listriknya ya, kemudian asap,
mungkin ini pada kebakaran gitu ya kan, terus kemudian cuaca yang ekstrim, lalu emosi dari orang-orang sekitar. Jadi kita perlu mengamankan keadaan dulu. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi apakah ada ancaman bahaya gitu ya. Bila tidak ada ancaman bahaya, jangan memindahkan korban, misalkan api ataupun gas beracun. Nah, tadi ini misalkan dalam kondisi kebakaran tadi ya. Jadi kalau memang ada ancaman, ya kita pindahkan. Tapi kalau memang tidak ada, keadaannya kondusif, nah kita bisa melakukan pertolongan bantuan hidup dasar. Kemudian evaluasi penyebab cedera atau mekanisme dari cedera. Jadi di sini kita mengevaluasi petunjuk yang mungkin terjadi tanda penyebab terjadinya kegawatan dan bagaimana korban mendapatkan cederanya tersebut. Nah, misalkan jatuh dari tangga ataupun tabrakan gitu ya. Jadi kita evaluasi dulu cederanya di sebelah mana. Karena kalau cedera dari tabrakan gitu ya, takutnya ada patah tulang, kita menggesernya tidak dengan prosedurnya, tidak hati-hati ya, nanti akan menambah keparahannya. Kemudian kita lihat juga jumlah korban yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini ya dievaluasi pula keadaan sekitar bila mana terjadi korban lain ya. Jangan sekali-kali berpikir hanya ada satu orang. Oleh sebab itu sangat penting untuk segera mengamati keadaan sekitar kejadian. Jadi dilihat dulu ada berapa jumlah korbannya dan kita evaluasi mana yang lebih membutuhkan bantuan segera. Kemudian meminta pertolongan. Nah, ini kita bisa meminta pertolongan dari orang di sekitar tempat ya. Ketika kita di jalan mungkin kita minta Bapak si A untuk membantu kita. Nah, ini juga di sini juga bisa meminta si Bapak A untuk segera menelpon ke rumah sakit. Nah, di situ. Jadi kita meminta pertolongan. Yang mana hal ini sangat penting ya, karena sangat sulit menolong pasien seorang diri apabila korbannya tidak hanya satu ya. Jadi dan apabila pertolongan ini juga lebih efektif apabila dilakukan tidak hanya satu orang saja gitu. Jadi kalau ada yang membantu kenapa tidak gitu ya. Nah, kemudian yang keenam yaitu untuk evaluasi kesan awal Anda, di mana di sini evaluasi dari gejala dan tanda yang mengindikasi dari kedaruratan yang mengancam nyawa korban, seperti adanya sumbatan jalan nafas, perdarahan, dan sebagainya. Jadi kita lihat lagi tadi ya, dikenali dulu apakah henti nafas, kemudian ada sumbatan di jalan nafasnya. Lalu ini untuk penilaian awal pada korban yang tidak sadarkan diri. Nah, ini ada level of consciousness ya. Consciousness atau kita melihat dari tingkat kesadarannya. Yang pertama adalah awas gitu ya. Nah, di mana ini kondisi korban sadar meskipun mungkin masih dalam keadaan bingung terhadap apa yang terjadi gitu ya. Kemudian verbal atau suara. Nah, di sini adalah kondisi di mana korban merespon terhadap rangsangan suara yang diberikan. Nah, ini oleh karena itu si penolong harus memberikan rangsangan suara yang nyaring ketika melakukan penilaian pada tahap ini. Nah, biasanya kita ini ya memanggil halo Bapak, gitu ya. Atau kita panggil Mbak gitu ya. Dipanggil si korban untuk bagaimana responnya terhadap suara kita. Kemudian pain atau nyeri ya, di mana kondisi korban merespon terhadap rangsangan nyeri yang diberikan oleh penolong. Nah, rangsangan nyeri ini dapat dilakukan penekanan dengan keras di pangkal kuku ya, dan penekanan dengan menggunakan sendi tangan yang dikepalkan pada tulang sternum. Nah, ini atau tulang dada nih ya.
pertengahan antara tulang rusuk, yaitu dinamakan sternum. Namun pastikan bahwa tidak ada cedera ya pada lokasi yang akan dilakukan penekanan. Jadi dicari dulu, dikondisikan dulu bahwasanya itu tidak ada luka. Jadi biasanya memang di daerah kuku gitu ya, atau di antar jempol ini ditekan gitu ya, untuk menilai dari kesadaran si korban. Nah, kemudian yang ini unresponsive ya, atau tidak merespon, yang mana kondisi korban tidak merespon semua tahapan yang ada di atas gitu. Di ada AFPU ya, ada alert atau awas, ada verbal, kemudian ada pain, dan ada unresponsive. Nah, kemudian ini penilaiannya ya. Ini yang pertama adalah RW, kemudian breathing, dan circulation. Nah, RW ini atau perhatikan jalan nafasnya ya, kemudian breathing, berpernafasan, sirkulasi, dan circulation atau sirkulasi. Nah, apabila korban dalam keadaan tidak merespon, segera evaluasi keadaan jalan nafas korban. Nah, pastikan bahwa korban dalam posisi telentang. Jika korban tertelungkup, ya, penolong harus menelantangkan atau ditelentangin ya, ditelentangkan dengan hati-hati dan jangan sampai membuat korban makin parah cederanya. Jadi perhatikan dulu apakah ada cedera, lalu diterlentangkan. Kemudian pada korban yang tidak sadarkan diri dengan mulut yang tertutup, terdapat metode untuk membuka jalan nafas, yaitu dengan head tilt chin atau nih ya, lift teknik atau teknik tekan dahi angkat dagu. Nah, dengan menekan dahi sambil menarik dagu sehingga melewati posisi netral, tetapi jangan sampai menyebabkan hiperekstensi leher dan jaw thrust. Manuver ya, manuver mendorong rahang yang dilakukan bila dicurigai terjadi cedera pada kepala, leher, dan tulang belakang pada korban. Lalu membuka mulut korban. Nah, metode ini biasa dikenal dengan triple airway maneuver. Jadi dilihat dulu ya, pertama kalau henti nafas apakah ada subatan pada jalan nafasnya. Kemudian kita lihat pernafasannya, kemudian diberikan sirkulasi. Nah, untuk tekniknya, nah ini kita bisa lihat. Nah, mungkin kalau bingung ya, jadi di sini dagunya diekstensikan ya. Nah, ini tujuannya agar membuka dari jalan nafasnya, jaw thrust. Nah, ini ya, kepalanya diekstensikan, kemudian dagunya agak ditarik. Nah, cara melakukannya dengan berlutut di atas kepala pasien, lalu menumpukan siku pada lantai, kemudian meletakkan tangan pada tiap sisi kepala, kemudian meletakkan jari di sekitar sudut tulang rahang ya, di sini. Dengan ibu jari berada di sekitar mulut. Ya, ini ya teknik jaw thrust. Kemudian lalu angkat rahang ke atas dengan ibu jari untuk membuka mulut dengan mendorong dagu ke arah depan sambil mengangkat rahang. Nah, pastikan tidak menggerakkan kepala atau leher korban ketika melakukannya. Jadi diusahakan, takutnya ketika ada cedera gitu ya, cedera kepala nanti akan memperparah dari keadaan korban. Nah, ini cara melakukannya tadi ya, dengan berlutut di atas kepala pasien tadi ya. Lalu menumpukan siku. Nah, ini untuk evaluasi ya, untuk evaluasinya, nah dievaluasi nafas dan nadi
karotisnya. Nah, nadi karotis ini berada di leher. Kemudian korban secara bersamaan atau simultan kurang lebih dari 5 detik atau tidak lebih dari 10 detik lakukan pengecekan nafas dengan lihat naik turun dada korban, kemudian mendengarkan dan merasakan pipi udara yang dihembuskan oleh korban. Lakukan pengecekan nadi dengan meraba arteri karotis yang ada di leher dengan meletakkan 2 jari bawah di sudut rahang yang ada di sisi penolong. Jadi sebelum kita ini ya tadi ini langkah awalnya juga kita lihat dulu, kita melihat, kemudian kita rasakan gitu ya, baru kita lakukan perabaan. Nah, ini hasil pemeriksaan awalnya jika henti nafas. Nah, ini ya. Jika korban tidak bernafas tetapi didapati nadi yang adekuat, maka pasien dapat dikatakan mengalami henti nafas gitu ya. Tidak bernafas tetapi didapati nadi yang adekuat. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengaktifkan sistem tanggap darurat. Kemudian penolong dapat memberikan bantuan nafas. Nah, pastikan jalan nafas bersih dari sumbatan, kemudian berikan 1 kali bantuan nafas setiap 5-6 detik dengan durasi sekitar 1 detik untuk tiap pemberian nafas. Nah, ini terdapat 3 cara memberikan ventilasi, yaitu dengan mouth-to-mouth ventilation, kemudian pocket mask ventilation, dan back valve mask resuscitation. Ini ya. Ini menggunakan masker ventilasi. Nah, karena kalau mouth-to-mouth itu kita sekarang waspadanya juga karena corona ya, karena corona yang mana dia bisa menularkan gitu ya. Dan kita juga tidak tahu orang tersebut yang riwayat dari penyakit yang diderita orang tersebut. Jadi takutnya kalau mouth-to-mouth itu adalah adanya kontaminasi nantinya ya. Jadi tertular dari virus. Nah, ini untuk lebih amannya yaitu dengan menggunakan masker gitu. Jadi tidak langsung mouth to mouth gitu. Nah, ini pastikan dada korban mengembang pada setiap pemberian nafas. Kemudian periksa nadi setiap 2 menit. Nah, pemberian nafas ini harus dilanjutkan hingga korban mulai bernafas dengan spontan. Nah, ini juga ketika penolong terlatih tiba dan nadi korban menghilang, di mana pada kasus ini penolong harus memulai RJP dan memasangkan AED bila tersedia, serta apabila keadaan lingkungan memang menjadi tidak aman. Jadi memang untuk RJP ini juga dilakukannya pastinya oleh orang yang terlatih ya, karena kalau salah gitu, salah dalam melakukan tindakannya juga ini mungkin terlalu kencang gitu ya, bisa mengakibatkan fraktur dari tulang rusuknya gitu ya. Ini memang ada tekniknya untuk melakukan RJP. Nah, ini untuk henti jantung, jika korban tidak bernafas, nadi tidak ada dan tidak ada respon, maka pasien dapat dikatakan mengalami henti jantung. Nah, pada keadaan ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengaktifkan sistem tanggapan darurat atau tanggap darurat ya, dan menghubungi pusat layanan kesehatan terdekat, kemudian segera melakukan RJP yang benar. Nah, tapi kembali lagi ya, memang harus orang-orang yang terlatih untuk melakukan RJP, ini baru bisa berhasil gitu ya. Tapi kalau kita tiba-tiba melakukan RJP tanpa kita tahu ya, kita memompa dengan semau kita gitu ya. Nah, itu malah bisa salah. Nah, ini untuk langkah-langkah dalam melakukan RJP, letakkan korban pada permukaan yang datar dan keras.
untuk memastikan bahwa korban mendapatkan tekanan yang adekuat. Nah, ini kemudian dipastikan dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar ya, atau untuk melihat recoil dari dada. Kemudian meletakkan tangan di tengah dada korban. Nah, kemudian tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh dari tulang dada atau tulang rusuk ya, dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu tersebut. Jadi memang tangannya saling bertumpuan gitu ya. Kemudian lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Jadi nanti kita lihat videonya ya. Kemudian tekan dada dengan kecepatan 10 sampai dengan 120 kali per menit dengan kedalaman nih ya. Memang ada beberapa referensi yang mengatakan 3 sampai 5 cm. Ada juga yang mengatakan 5 cm ya, dan tidak lebih dari 6 cm. Nah, ini dikhawatirkan kalau terlalu dalam yaitu fraktur nanti tulangnya. Kemudian selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada diberikan kesempatan untuk mengembang kembali ke bentuknya semula atau recoil penuh. Jadi habis ditekan memang diberikan kesempatan untuk mengembang kembali dulu. Kemudian berikan 2 kali bantuan nafas setiap selesai melakukan 30 penekanan dada dengan durasi selama 1 menit untuk tiap pemberian nafas. Pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan nafas. Jadi siklusnya adalah 30 kompresi dan 2 kali ventilasi atau 2 kali tiupan gitu ya. Kemudian untuk penolong yang tidak terlatih dalam melakukan RJP disarankan untuk melakukan penekanan dada saja secara terus-menerus. Nah, ini kalau kita lihat tekniknya ya. Jadi memang tangannya bertumpuan seperti ini. Kemudian tidak lupa kita melihat dari posisinya ya. Posisinya harus diperhatikan dulu. Pertama ya, dia berada pada posisi yang aman, kemudian datar dan keras. Jadi kita bisa maksimal dalam melakukan penekanannya nanti. Nah, ini ya dilihat dari pertengahan tulang dada ya. Ini tulang sternumnya di sini. Kemudian tangan yang lainnya di atasnya gitu. Jadi saling menumpuk. Kemudian ini yang paling penting, tangannya harus lurus. Jadi dia harus 90 derajat. Nah, apabila perangkat AED gitu ya atau defibrilatornya telah tersedia, maka segera dipasangkan. Nah, AED ini adalah alat elektronik portable yang secara otomatis dapat menganalisis dari ritme jantung pasien dan dapat melakukan defibrilasi. Nah, ini nanti alatnya bisa dilihat juga, dicari ya. Kemudian AED dapat mengindikasikan pemberian defibrilasi pada 2 keadaan disritmia jantung, yaitu ventricular fibrilasi atau VF ya, dan ventrikular dari takikardi atau VT. Nah, ini kalau kita lihat langkah-langkahnya ya. Pertama, cek dari responnya, kemudian bebaskan dari jalan nafasnya, kemudian kita cek dari nafasnya itu sendiri, dilihat apakah ada sumbatan. Nah, kemudian barulah kita lihat ya, kita memberikan kompresi apabila memang dia ada henti jantung. Tapi kalau ada hanya saja tidak sadar, nah kita berusaha dulu untuk mengecek dulu ya, dipanggil tadi ya, dipanggil namanya atau dipanggil-panggil gitu ya.
Nah, namun kalau memang terjadi henti nafas, nah ini kita lakukan kompresi, kemudian kita eh, posisikan ya, biasanya kalau memang dia hanya eh, dia masih sadar, dia tidak sadarkan diri, nah kita biasanya bebaskan jalan nafasnya juga bisa seperti ini ya, diposisikan miring itu. Kemudian ini kita lakukan kompresi sampai dengan nanti ada bantuan dari rumah sakit yang datang. Oke, sudah di slide terakhir. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Nanti mungkin akan saya tayangkan juga untuk videonya ya. Lebih memberikan gambaran bagaimana teknik dari basic life support atau bantuan hidup dasar. Nah, nanti kalau kita melihat tekniknya itu akan lebih mudah sepertinya untuk lebih mudah untuk dimengerti ya. Karena tadi gerakannya kita masih belum begitu mungkin gimana sih itu gitu ya. Nanti kita lihat untuk videonya supaya lebih bisa memahami lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.